Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya telah bikin sebuah video, yaitu video tentang menjelaskan dan memaparkan sebuah laporan keuangan atau tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, sebelum saya akan menjelaskan dan memaparkan laporan keuangan yang telah saya bikin, kabarnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emrido Kashiroh. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi dengan jurusan akuntansi keuangan lembaga. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya langsung saja menjelaskan laporan keuangan yang telah saya bikin. Laporan keuangan yang saya bikin ini yaitu adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Usaha yang saya buat ini saya beri nama yaitu adalah UD Kashirah, yang mana bergerak di bidang penjualan dan pembelian barang dagangan berupa tas dan sepatu. Tahap laporan keuangan yang saya bikin ini ada 4 tahap laporan, yaitu adalah tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, tahap pelaporan, dan tahap penutupan. Video yang lagi teman-teman nonton sekarang yaitu adalah tahap laporan keuangan, yaitu adalah tahap pencatatan. Dan tahap pengikhtisaran, tahap pelaporan, dan penutupan akan dijelaskan di next video. Oke, sebelum saya akan menjelaskan pada tahap pencatatan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang ada di sebelum laporan keuangan, yaitu adalah kebijakan perusahaan. Dalam kebijakan perusahaan itu ada identitas perusahaan dan usaha pokok dan kebijakan perusahaan. Nah, kenapa sih dalam sebuah laporan keuangan adanya sebuah kebijakan perusahaan? Karena agar pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi seperti pihak internal dan pihak eksternal dapat mengetahui dan memahami isi laporan tersebut. Seperti yang dalam video, ada nama usahanya, UD Kashirah, beralamat di Jalan Sudirman nomor 109 Bukit Tinggi, dan ada juga nomor telepon, faksnya, dan email address-nya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli tas dan sepatu sebagai distributor. Perusahaan tersebut membeli barang dagangannya secara kredit dan beberapa importir, dan juga melayani penjualan tunai secara eceran dengan harga khusus. Dan dalam sebuah identitas perusahaan itu juga ada nomor pokok wajib pajak yang dapat teman-teman lihat dalam video ini. Dan ada juga kode seri fakturnya. Nah, kebijakan perusahaan. Apa aja sih kebijakan perusahaan yang ada dalam UD Kashirah? Yang pertama itu general. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik atau SAH. Dan ini menggunakan sistem yang digunakan adalah accrual basis. Dan periode akuntansi dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Berarti UD Kashirah ini menutup buku pada akhir tahun. Apa sih yang dimaksud dengan menutup buku di akhir tahun? Menutup buku di akhir tahun yaitu adalah yang mana dari bulan Januari sampai bulan November itu hanya membuat dari jurnal sampai neraca saldo. Nah, pada tanggal 31 Desember baru mulai dari adjustment, dari penyesuaian sampai neraca saldo setelah penutupan. Dan pada akhir bulan disusun neraca saldo. Menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Dan transaksi menggunakan mata uang rupiah. Oke, yang kedua ada purchase. Nah, setiap pembelian dikenakan VAT-in atau pajak PPN masukan yaitu 11%. Yang kedua, retro pembelian mengurangi nilai utang dan VAT-in. Setiap retro pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Dan dikenakan syarat yaitu 2/10 N30. Berarti saat kita membeli, berarti kita akan dikenakan syarat 2/10 N30. Apa sih maksud dari 2/10 N30? 2 berarti mendapatkan diskon sebesar 2% dalam jangka 10 hari, dan bila melebihi dari 30 hari maka akan dikenakan denda. Setiap pembelian dilakukan dengan FOB shipping point. Apa sih FOB shipping point? FOB shipping point yaitu adalah yang mana beban angkut yang ditanggung oleh pembeli.
Oke, yang ketiga itu adalah cash payment, yaitu adalah pengeluaran kas. Apa saja kebijakan perusahaan mengenai pengeluaran kas. Nah, untuk pembayaran di bawah 1.500.000 itu menggunakan petty cash atau kas kecil. Maksudnya adalah pengeluaran atau biaya-biaya yang di bawah 1.500.000 itu akan menggunakan kas kecil agar lebih memudahkan untuk melakukan transaksi karena tidak harus menggunakan cek atau melewati rekening perusahaan. Nah, pengeluaran kas atas 1.500.000 menggunakan cek. Berarti nanti pengeluaran atau pembelian yang nanti di atas 1.500.000 itu akan menggunakan cek atau melalui rekening perusahaan dan melewati atau melalui bank. Nah, setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Nah, nanti dokumennya yaitu adalah BKK. Nah, petty cash dicatat dalam sistem fluktuasi. Sistem fluktuasi adalah sistem pengolahan kas kecil di mana jumlah dana kas kecil tidak ditetapkan secara tetap, melainkan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Nah, petty cash nanti diisi 1 kali dalam 1 bulan. Oke, yang keempat, kebijakan di sales. Nah, di sales atau penjualan, setiap penjualan dikenai VAT out 11% atau PPN keluaran sebesar 11%. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN pajak pertambahan nilai keluaran atau VAT out. Nah, dikenai syarat 1/10N30 berarti customer akan mendapatkan diskon 1% dalam jangka waktu 10 hari dan jika melewati waktu 30 hari maka akan dikenakan denda. Yang keempat, barang yang diantar ke alamat, ongkos kirim ditanggung pelanggan. Berarti ini menggunakan sistem FOB shipping point. Berarti customer kita yang akan menanggung ongkos kirim yang mereka beli barang kepada kita. Yang kelima, tidak dikenakan denda keterlambatan. Nah, berarti jika melewati waktu 30 hari, tidak akan dikenakan denda keterlambatan dan menggunakan FOB shipping point. Nah, seperti yang dijelaskan dari nomor 4 tadi, yang mana beban angkut akan ditanggung oleh pembeli atau pelanggan atau oleh customer kita. Berarti nanti yang menanggung bukan kita tapi adalah pelanggan atau customer kita. Yang kelima itu adalah kas resep, yaitu adalah kas yang kita terima. Yang pertama, setiap hari kas disetorkan ke bank. Nah, itu yang dimasukkan dengan cek tadi, bahwasanya setiap transaksi yang berhubungan dengan kas yang lebih dari 1.500.000 akan disetorkan ke bank langsung. Nah, yang kedua, dana perusahaan disimpan dalam rekening. Nah, inilah nomor rekening dari UD Kasyirah. Yang keenam, merchandise inventory. Apa saja kebijakan perusahaan mengenai persediaan barang dagangan. Nah, pencatatan dengan metode perpetual. Berarti pada persediaan barang dagangan ini nanti akan dicatat dengan metode perpetual, yang mana setiap transaksi akan diketahui HPP-nya. Berbeda dengan metode fisik. Metode fisik yang mana HPP-nya hanya diketahui di akhir bulan atau di akhir periode tertentu saja. Nah, nanti pencatatan dengan metode kartu persediaan yaitu adalah average atau metode rata-rata. Nah, yang ketujuh itu ada fixed asset atau aset tetap. Apa aja kebijakan perusahaan mengenai aset tetap? Yang pertama, penyusutan dilakukan dengan ketentuan pajak yang ada di Indonesia. Yang kedua, penghitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada akhir bulan. Nah, selanjutnya dalam sebuah laporan keuangan itu adanya daftar akun. Nah, daftar akun sebuah laporan keuangan itu mempermudah bagi yang membuat dan yang membutuhkan laporan keuangan. Contohnya, misalnya kita tidak mengetahui istilah dari akun tersebut. Nah, kita bisa melihat ke daftar akun apa aja istilah dari akun-akun tersebut. Nah, dalam di UD Kasyirah ini ada beberapa akun yang ada nanti di laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu ada aset lancar, ada aset tetap, ada utang jangka pendek atau current liabilities, ada long term debts, utang jangka panjang, ada equity, ada modal, dan ada revenue, ada pendapatan, ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan.
ada beban usaha, beban di dalam usaha, ada other income, pendapatan di luar usaha, dan ada other expense, beban-beban yang ada di luar usaha. Oke, selanjutnya, dalam sebuah laporan adanya customer list, supplier list, dan adanya inventory list, atau adanya piutang kita di customer kita dan adanya utang kita kepada supplier atau pemasok kita. Supplier, customer adalah orang yang beli barang kepada kita atau kita sebagai penjualnya. Sedangkan supplier yaitu adalah pemasok barang kepada kita atau kita yang beli barang kepada orang tersebut atau ke penjual tersebut. Nah, yang selanjutnya itu di sini kita bisa lihat siapa aja customer kita. Ada toko surga, ada toko maju terus, dan ada toko sehat. Nah, ada juga nomor dokumennya dan ada date. Date ini yaitu adalah tanggal jatuh tempo nantinya piutang ini harus dibayar. Nah, ini adalah tanggal 11 Desember 2023. Dan ada syaratnya 1/10 N30. Berarti akan yang telah saya jelaskan di kebijakan perusahaan tadi. Mendapatkan diskon sebesar 1% dalam jangka 10 hari dan paling lambat selama 30 hari. Dan di sini kita bisa melihat berapa nominal piutang toko surga yang ada pada kita. Itu adalah 20.535.000. Begitupun toko maju terus. Di sini juga ada berapa piutangnya kepada kita. Dan toko sehat juga ada berapa piutangnya kepada kita. Nah, di sini adalah keseluruhan dari jumlah piutang dari customer kita. Yaitu adalah 83.805.000. Yang mana piutang ini nanti harus sama dengan neraca saldo kita. Oke, yang kedua itu ada account payable balance sheet. Nah, account payable balance sheet ini juga adalah utang kita kepada supplier. Di sini ada PD permata, ada nomor dokumennya berapa, dan tanggal jatuh tempo terakhirnya tanggal berapa, ada 8 Desember 2023 dan syaratnya 2/10 N30 dan amountnya atau utang kita kepada PD permata itu adalah 32.190.000. Yang kedua itu ada PD bersinar. Nah, ada nomor dokumen, juga ada tanggal jatuh temponya, dan ada juga syaratnya dan jumlah utang kita kepada PD bersinar. Nah, amountnya ini adalah jumlah seluruh utang kita kepada supplier. Itu adalah 62.715.000. Yang mana nominal ini nanti sama dengan neraca saldo. Nah, inventory list. Inventory list ini merupakan daftar persediaan kita yang tersisa pada bulan sebelumnya atau periode sebelumnya, atau yang ini adalah persediaan yang tersisa di bulan November. Nah, berapa saja sih persediaan kita yang tersisa di bulan sebelumnya atau di bulan November? Karena kita nutup buku di akhir tahun di bulan Desember, berarti sekarang ini adalah persediaan di bulan November. Atasnya dengan jumlah yang tersisa 94 unit dan dengan harga pokoknya 120.000 satu unit. Nah, inilah jumlah persediaan tas 11.760.000. Dan jumlah sepatu ada 85 unit dan price-nya atau harganya 130.000 per unit dan jumlah persediaan tas sepatu kita 11.050.000. Oke, selanjutnya kita masuki ke rekening koran. Rekening koran adalah laporan keuangan yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening atau perusahaan, yang mana mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan kas yang masuk dan keluar dalam periode tertentu. Karena sistem perusahaan kita melakukan semua transaksi menggunakan cek, yang mana kas kita nanti keluar masuknya langsung dengan rekening bank, bukan dengan kas perusahaan. Kecuali itu adalah petty cash. Karena petty cash merupakan uang yang dipegang oleh kasnya atau oleh karyawan kita yang nanti hanya untuk keperluan pembayaran yang nominalnya yang kecil, seperti yang dijelaskan di kebijakan perusahaan tadi yang di bawah 1.500.000.
Nah, di sini bisa teman-teman lihat apa saja sih transaksi yang terjadi di bulan Desember yang menggunakan kas. Yang mana saldo akhir ini atau saldo balance-nya ini nanti harus sama dengan saldo di buku besar kas. Oke, kita lanjut ke trial balance. Nah, karena kita menutup buku di akhir tahun, maka yang kita dapatkan pada tanggal 1 Desember 2023 yaitu adalah trial balance atau neraca saldo. Karena pada bulan sebelumnya, perusahaan hanya mencatat sampai neraca saldo. Karena kita menutup buku hanya di akhir tahun. Karena trial balance atau neraca saldo, semua akun-akun yang terjadi dalam perusahaan ini ada keseluruhannya. Nah, trial balance adalah daftar saldo akun kita pada bulan sebelumnya. Di sini kita bisa lihat apa aja akun-akun yang ada di neraca saldo berikut. Yaitu ada dari aset lancar, juga ada dari aset tetap, dan juga ada di utang jangka pendek, ada juga utang jangka panjang, juga ada modal kita. Nah, ada juga penjualan, ada HPP kita, ada beban-beban, beban dalam usaha, beban di luar usaha, dan ada pendapatan di luar usaha. Nah, tadi kata saya bahwasanya akun receivable ini jumlahnya sama dengan inventory list ada yang sebelumnya. Nah, di sini ada 83.805.000. Nah, sama dengan jumlah yang ada di sini 83.805.000. Nah, jumlah utang di neraca saldo juga harus sama dengan akun receivable list di sebelumnya 62.715.000. Nah, di sini juga sama nominalnya 62.715.000. Oke, sekarang kita akan masuki yang mana tahap awal dari siklus akuntansi yaitu adalah tahap pencatatan. Apa yang dimaksud dengan tahap pencatatan? Tahap pencatatan merupakan bagian awal dari siklus akuntansi untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti transaksi, kemudian mencatatnya dalam jurnal dan memindahkannya ke buku besar. Nah, yang pertama kita akan menganalisis dokumen transaksi. Oke, di sini adalah dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi adalah segala dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap aktivitas perusahaan, mulai dari transaksi internal dan eksternal. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan bisa digunakan untuk verifikasi atau pemeriksaan yang nantinya oleh auditor dan juga memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Oke, saya akan menjelaskan dokumen transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2023 di UD Kasyirah. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua dokumen karena ada beberapa dokumen yang sama yang hanya bedanya cuman nominal dan isinya saja. Seperti dokumen 1, kita masuk ke dokumen 1, yaitu adalah voucher kas kecil atau FKK. Yang mana dokumen ini adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi pembiayaan yang di bawah 1.500.000. Seperti dokumen dibelinya ATK alat tulis sebesar 800.000. Nah, kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Kita lanjut ke dokumen 2. Dokumen 2 adalah faktur. Apa yang dimaksud dengan faktur? Faktur adalah pembelian atau penjualan barang dagangan secara kredit. Dokumen 2 ini adalah faktur pembelian. Gimana dong caranya kita bedain dengan faktur penjualan? Nah, kita bisa lihat dari nama tokonya di dokumen di pada bagian kiri atas dan diserahkan kepada UD kita. Nah, berarti ini adalah faktur pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat isi faktur pembelian yang ada di dokumen 2 ini. Kita bisa lihat ini adalah nama
toko supplier kita, atau kita beli barang ke PD Permata di Jalan Anggrek nomor 11 Bukit Tinggi. Nah, dokumen ini ada tulisan kopi, berarti kita masih mendapatkan bukti transaksi yang masih belum aslinya, karena kita masih berhutang kepada PD Permata. Makanya kita mendapatkan dokumen yang kopian. Nah, di sini ada juga syaratnya 2/10 N30. Maka nanti jika dokumen ini atau transaksi ini dibayar dalam jangka waktu 10 hari akan mendapatkan diskon sebesar 2%, dan jika lebih dari 30 hari maka akan mungkin dikenakan denda sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, beban angkutnya atau freight-nya itu adalah FOB shipping point, yang berarti semua beban angkut ditanggung oleh pembeli. Berarti beban angkut ini ditanggung oleh perusahaan kita. Di sini ada quantity barang yang dibeli, ada 50 unit untuk tas, 70 unit untuk sepatu. Dengan harganya, tas 120.000, harga sepatu 130.000. Dengan total seluruhan tas yaitu adalah 6 juta, sepatu yaitu 9.100.000, maka total dari seluruh pembelian kita yaitu adalah 15.100.000. Nah, karena pada perusahaan dalam pembelian kita akan dikenakan pajak, maka 15.100.000 dikenakan pajak sebesar 11%, maka didapatlah 1.661.000. Nah, di dalam pembelian ini atau dari harga price ini sudah masuk ke dalam beban angkutnya, agar nanti tidak memudahkan kita dalam menyusun kartu persediaan. Nah, di sini ada jumlah keseluruhan yang dengan jumlah PPN-nya yaitu adalah 16.761.000. Nah, di sini ada beberapa tanda tangan yang harus ditandatangani oleh dokumen ini agar menguatkan bukti transaksi. Nah, ini bisa kita jurnal nanti, yaitu adalah berarti merchandise inventory bertambah sebesar 15.100.000, PPN tambahannya atau fed in bertambah di sebelah DB 1.661.000, dan akun payable atau utang usaha kita bertambah di sebelah kredit 16.761.000. Nah, selanjutnya ini adalah transaksi retro pembelian, adalah pengembalian barang yang tidak sesuai atau rusak yang dikembalikan lagi oleh perusahaan kepada pihak penjual yang mana menggunakan dokumen nota kredit. Yang seperti teman-teman lihat di video, ini adalah sebuah nota kredit. Karena pihak penjual memberikan sebuah nota kredit kepada perusahaan, makanya kita catat di sini adalah nota kredit sebagai yang menunjukkan pengurangan atau pengembalian barang yang dibeli oleh pembeli. Nah, kenapa kita tidak memakai nota debit dalam melakukan retur pembelian? Nah, karena kita saat terjadinya retur, kita buatlah sebuah nota debit, yang mana nota debit tersebut kita serahkan kepada penjual atau kepada supplier kita. Nah, di sini itu adalah PD Permata. Jadi kita serahkan nota debit tersebut kepada PD Permata, dan PD Permata membuat sebuah nota kredit yang mana dia serahkan kepada kita. Nah, makanya di sini yang dipaparkan di video sebagai retur pembelian yaitu adalah nota kredit. Nah, dijelaskan di sini ada dari BD Permata kepada UD Kasyirah. Nah, di sini juga ada tanggal nota kreditnya atau tanggal retur pembeliannya yaitu adalah tanggal 3 Desember dengan syarat pembayarannya 2/10 N30, dan juga ada syarat pengiriman FOB shipping point. Nah, di sini jumlah barang yang dikembalikan kepada BD Permata yaitu adalah 3 unit, yaitu adalah tas.
Nah, taslah kita kembalikan kepada PT Permata sebanyak 3 unit, yang mana harga satu unitnya yaitu adalah 120.000. Nah, total keseluruhan dari 3 unit yaitu adalah 360.000. Jadi totalnya yaitu adalah 360.000. Nah, karena sebelumnya saat kita membeli, kita kan juga dikenakan PPN atau Fed-in. Nah, saat kita kembalikan barang tersebut, nah pajaknya juga dikembalikan. Nah, sebesar 39.600 dikali 11%. Jadi, total semuanya yaitu adalah 369.600. Nah, dapatlah kita jurnal nanti di dokumen yang mana nota kredit ini nanti masuk ke general jurnal atau ke jurnal umum yang dapat kita buat jurnalnya, yaitu adalah purchase return. Karena ini motor DP virtual, maka kita menggunakan akun merchandise inventory. Makanya nanti di general journal merchandise inventory-nya berkurang sebesar 360.000 dan Fed-in atau PPN masukannya juga berkurang di sebelah kredit 39.600. Nah, karena dikembalikan maka utang kita juga berkurang sebesar 399.600. Oke, kita lanjut ke dokumen yang keempat, yaitu adalah dokumen ini adalah dokumen faktur. Nah, inilah bedanya dokumen faktur dokumen 4 dengan dokumen 2 tadi. Yang mana dokumen faktur ini adalah faktur penjualan. Dimana sih kita bisa membedakan faktur pembelian dengan faktur penjualan. Nah, kita bisa juga melihat dari pojok kiri atas ini, yaitu adalah dari UD kita atau dari usaha kita, yaitu adalah UD Kashira, yang mana faktur ini nanti kita serahkan kepada customer kita, yaitu adalah Toko Surga. Nah, kenapa di sini tidak ada tulisan kopinya, sedangkan faktur pembelian ada tulisan kopinya? Karena ini adalah penjualan barang secara kredit, yang mana bukti aslinya kita yang megang. Makanya di sini tidak ada bukti kopinya. Sedangkan bukti kopinya sudah kita serahkan kepada customer kita atau kepada ke Toko Surga. Nah, ini ada tanggal transaksinya itulah 3 Desember. Dan ini ada syaratnya 1/10 N30. Berarti nanti penjual tersebut akan mendapatkan diskon sebesar 1% jika membayar utangnya kepada kita dalam jangka waktu 10 hari. Dan waktu batasannya yaitu adalah 30 hari. Nah, ada beban angkutnya, yaitu adalah FOB shipping point. Kenapa kita memakai FOB shipping point? Berarti nanti pembeli yang menanggung beban angkutnya. Berarti karena Toko Surga yang membeli barang kepada kita, jadi Toko Surga lah yang akan membayar beban angkutnya. Nah, beban angkut tersebut akan menjadi pendapatan bagi kita, yaitu adalah dengan akun Freight Collected. Nah, dari sini kita menjual 30 unit barang atau 30 unit tas. Nah, ada 50 unit sepatu dengan harga tas 1 per unit yaitu adalah 165.000 dan sepatu 175.000. Jadi total tas keseluruhan 4.950.000 dan total sepatu keseluruhan 8.750.000. Jadi total keseluruhannya adalah 13.700.000. Nah, karena kita menjual barang ini dikenakan PPN atau PPN keluarannya itu adalah 11%. Atau juga kita kenal Fed out. Mengapa sih kita memakai PPN keluaran? Dan apa sih itu PPN keluaran? PPN kekeluaran yang adalah utang sebagai kita. Nah, kenapa sih utang? Nah, karena saat orang membeli barang kepada kita, dia membayar kepada kita juga termasuk pajak. Nah, nanti pajak tersebut akan kita dapatkan dan nanti pada suatu nanti akan kita setorkan kepada negara. Nah, inilah sebesar 1.507.000. Nah, beban angkutnya atau freight collected-nya yang kita dapatkan yaitu adalah 45.000. Jadi total keseluruhan penjualan yaitu adalah 15.252.000. Nanti faktur ini akan kita masukkan ke sales journal. Nah, dapat kita jurnal nanti di situ yaitu adalah sales kita bertambah di sebelah kredit 13.700, paid out-nya 1.507.000 dan collected juga bertambah di sebelah kredit 45.000 dan account receivable-nya bertambah di sebelah debit 15.252.000.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen 6, yaitu adalah nota kredit. Nah, nota kredit ini yaitu adalah nota kredit untuk retro penjualan yang menggunakan nota kredit karena kita sebagai pihak penjual, yang mana sebagai pihak penjual yang mengeluarkan nota kredit tersebut sebagai bentuk pengembalian penerimaan barang dari customer karena barang kita tidak sesuai atau rusak yang mengurangi penjualan kita. Nah, di sini ada nomor notanya yaitu NK1212, yaitu tanggal retur penjualannya yaitu 5 Desember 2023, yang mana diserahkan kepada toko surga. Nah, syaratnya di sini juga ada 2/10 N30 dan juga ada syarat pengirimannya FOB shipping point. Nah, di sini barang yang kita terima dari toko surga yaitu sebanyak 3 unit dan deskripsinya itulah sepatu. Jadi sepatulah dia kembalikan kepada kita sebanyak 3 unit dengan harga price 1 unit adalah 175.000. Jadi total keseluruhan 3 unitnya yaitu adalah 525.000. Nah, jadi dan juga PPN-nya atau pajaknya juga kita kembalikan kepada toko surga sebanyak 57.750.000. Jadi totalnya yaitu dah 582.750.000. Nota kredit ini juga sama dengan nota kredit pembelian tadi yang nantinya juga masuk ke jurnal umum atau general jurnal, yang mana nanti bisa kita jurnal di sini yaitu adalah akun receivable kita berkurang sebesar 582.750, berarti piutang kita juga berkurang. Nah, sales returnnya berkurang di debit 525.000 dan fade outnya berkurang 57.750.000. Nah, nanti juga ada akun tambahan yaitu adalah Cash Pokok Sold atau HPP, harga pokok penjualan dan merchandise inventory-nya, yang mana HPP-nya nanti juga berkurang di sebelah debit dan merchandise inventory-nya juga Cash Pokok Sold-nya nanti berkurang di sebelah kredit. Nah, merchandise inventory-nya juga berkurang di sebelah debit atau bertambah lagi di sebelah debit. Nah, nanti itu bisa kita dapatkan nominalnya nanti di merchandise inventory atau di kartu persediaan. Oke, kita lanjut ke dokumen 7. Nah, dokumen 7 ini yaitu adalah nota kontan. Apa sih dokumen nota kontan tersebut? Nota kontan yaitu adalah dokumen untuk transaksi penjualan dan pembelian barang dagangan secara tunai atau langsung dibayar ketika transaksi itu terjadi. Nah, di dokumen 7 ini yaitu adalah transaksi yang bersangkutan dengan penjualan barang dagangan secara tunai. Yang mana di sini ada UD kita, UD Kasyirah, yang mana kita jual kepada toko lama di tanggal 5 Desember 2023 dengan syarat pembayaran kas harga khusus dan beban angkutnya FOB shipping point. Berarti sama dengan faktur penjualannya tadi juga menggunakan FOB shipping point, yang mana toko lama ini nanti akan membayar beban angkut kepada kita atau mereka lah yang menanggung beban angkut tersebut. Di sini toko lama membeli 75 unit tas, 55 unit sepatu dengan harga 1 unit tas yaitu adalah 165.000 dan 1 unit sepatu yaitu adalah 175.000. Jadi total keseluruhan pembelian tas yaitu 12.375.000 dan total keseluruhan penjualan sepatu yaitu adalah 9.625.000. Jadi total seluruh penjualan kita yaitu adalah 22 juta. Nah, juga dikenakan fade out atau PPN keluaran 2.420.000 dan beban angkutnya freight collected sebesar 45.000 dan jumlah keseluruhan 24.465.000. Nanti bisa kita jurnal, yang mana jurnal ini nanti akan masuk ke kas resip jurnal atau kas penerimaan jurnal penerimaan kas. Nah, bisa kita jurnal salesnya bertambah di sebelah kredit 22 juta
fade out-nya bertambah di sebelah kredit 2.420.000 dan beban angkut atau freight rate-nya bertambah di sebelah kredit 45.000 dan karena kita langsung dibayar jadi kita menerima kas 24.465.000 di sebelah debit. Nah, nanti juga ada tambahan jurnal, yaitu adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan dan merchandise inventory, yang mana cost of goods sold-nya nanti bertambah di debit sesuai dengan nanti kita bisa dapatkan nominalnya dari kartu persediaan. Begitupun dengan merchandise inventory yang berkurang di sebelah kredit, yang mana nominalnya nanti bisa kita dapat dari inventory card atau kartu persediaan. Nah, kita lanjut ke dokumen 8, yaitu adalah bukti pengeluaran kas. Berarti kas kita atau kas perusahaan berkurang. Yang mana di sini kita menggunakan cek, berarti kita membayar atau mengeluarkan kas kita melalui pihak bank langsung. Atau bank lah yang nanti membayar kepada pihak yang bersangkutan. Di mana di sini transaksi pengeluaran kasnya itu adalah pembayaran utang atas transaksi tanggal 2 Desember 2023 kepada UD Permata. Nah, di sini kita lihat jumlah utangnya yaitu adalah 16.361.400. Dan kita mendapatkan diskon karena kita membayar utang masih dalam jangka 10 hari, yaitu tanggal 6 Desember, sedangkan transaksinya itu adalah tanggal 2 Desember. Berarti kita mendapatkan diskon sebesar 2%, yang mana diskon ini kita dapatkan dari harga beli kita, yaitu yang dikalikan dengan 2%. Dapatlah 294.800. Jadi jumlah terimanya yaitu adalah jumlah utang dikurangi diskon, itulah jumlah yang diterima nanti oleh PD Permata. Nah, bukti pengeluaran kas ini nanti masuk ke kas payment journal atau kas atau jurnal pengeluaran kas. Nah, kita lanjut ke dokumen 9. Nah, dokumen 9 ini juga bukti pengeluaran kas sama dengan dokumen sebelumnya, yaitu adalah bukti pengeluaran kas. Bedanya pengeluaran kas ini yaitu adalah untuk pembelian peralatan kantor sebesar 15 juta kepada toko perabot pada tanggal 7 Desember 2023. Yang mana bukti pengeluaran kas ini juga menggunakan cek karena kita mengeluarkan kas lebih dari 1.500.000. Berarti pihak bank lah yang nanti akan langsung membayar kepada toko perabot. Nah, mana bukti pengeluaran kas ini juga masuk ke kas payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Oke, kita lanjut ke dokumen 10. Nah, dokumen 10 ini adalah bukti penerimaan kas. Berarti kita menerima kas atas suatu transaksi. Nah, pada dokumen 10 ini kita menerima kas atas pelunasan piutang pada tanggal transaksi yaitu tanggal 3 Desember 2024 dari Toko Surga. Berarti Toko Surga membayar utangnya kepada kita dan kita menerima piutang tersebut. Nah, di sini juga menggunakan cek karena Toko Surga langsung membayar kepada lewat rekening perusahaan atau langsung dikirim kepada bank. Yang mana jumlah piutangnya yaitu adalah 14.669.250.000 dan juga mendapatkan diskon karena Toko Surga membayar pada tanggal 7 Desember sedangkan transaksinya tanggal 3 Desember, berarti Toko Surga mendapatkan diskon yaitu sebesar 131.750. Nah, dapatlah diskon ini dari harga jual kita dikalikan dengan 1%. Nah, jumlah yang kita terima lagi yaitu adalah 14.537.500 dari selisih jumlah piutang dikurangi dengan diskon. Nah, bukti penerimaan kas ini atau BKM ini nanti akan masuk ke jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Oke, kita lanjut ke dokumen 11. Nah, dokumen 11 ini yaitu adalah nota kontan. Nah, sudah dijelaskan dari dokumen sebelumnya, nota kontan itu adalah penjualan atau pembelian barang dagangan secara tunai. Nah, dokumen 11 ini yaitu adalah pembelian barang dagangan secara tunai. Dilihat dari sini yaitu adalah PD Cantik. Berarti kita membeli barang dagangan kepada PD Cantik secara tunai.
yang mana dia serahkan kepada kita, yaitu adalah UD Kasyirah, yang mana nomor dokumennya BNK 02. Dan transaksi ini terjadi pada tanggal 8 Desember 2023. Juga sama syarat pembayarannya, yaitu adalah kas harga khusus dan flag-nya itulah FOB shipping point. Kita di sini membeli 60 unit tas dan 65 unit sepatu dengan harga pembeliannya 120.000 dan harga sepatunya 130.000. Jadi total tasnya keseluruhan 7.200.000 dan total keseluruhan sepatu 8.450.000. Jadi keseluruhannya 15.650.000. Nah, juga dikenakan VAT-in atau PPN masukan sebesar 11% dikalikan dengan total pembelian. Maka dapatlah 1.721.500 PPN masukan atau VAT-in-nya. Nah, freight collected atau beban angkutnya sudah masuk ke dalam harga pembelian. Nah, jumlah keseluruhannya yaitu adalah 17.371.500. Dan nota kontan ini akan masuk ke kas payment journal. Karena kita membeli barang dagangan secara tunai, berarti kas kita juga berkurang sebesar 17.371.500. Nanti bisa kita jurnal, yaitu adalah merchandise inventory-nya bertambah di debit 15.650.000, VAT-in-nya bertambah di debit 1.721.500, dan kas inbank kita berkurang sebesar 17.371.500. Oke, kita lanjut ke dokumen 12. Nah, dokumen 12 ini juga bukti pengeluaran kas. Kas kita berkurang, yang mana transaksi terjadi tanggal 8 Desember dan juga menggunakan cek. Yang mana transaksi pengeluaran kas kita ini berkaitan dengan pembayaran utang kepada UD Permata atas transaksi bulan lalu. Berarti kita membayar utang kita atas transaksi bulan lalu. Nah, sebesar 32.160.000. Kenapa kita tidak ada mendapatkan diskon? Karena kita membayar utang sudah lewat dari jangka waktu pendiskonan. Berarti kita membayar keseluruhan tanpa diskon, yaitulah 32.160.000. Nanti masuk ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Berarti bisa kita jurnal nanti account payable kita berkurang 32.160.000 dan kas kita juga berkurang sebesar 32.160.000. Nah, kita lanjut ke dokumen 17. Kenapa kita lanjut ke dokumen 17? Karena dokumen yang tidak saya jelaskan berarti dokumen tersebut sama dengan dokumen-dokumen yang sudah saya jelaskan. Berarti dokumen 17 ini adalah bukti penerimaan kas. Yang mana bukti penerimaan kas berarti kas kita atau kas perusahaan bertambah. Dengan nomor PKM 02, transaksi terjadi 11 Desember 2023 dan juga menggunakan cek. Nah, yang mana kita terima atas pelunasan piutang dari toko surga atas transaksi bulan lalu. Nah, berarti kita menerima kas atas pembayaran dibayarkan toko surga atas piutang-utangnya yang mereka toko surga bayarkan kepada kita. Di sini juga tidak mendapatkan diskon karena sudah lewat dari jangka waktu berlakunya diskon. Berarti toko surga membayar keseluruhan utangnya kepada kita dan kitalah menerima piutangnya sebesar 20.535.000 yang nanti masuk ke kas receipt journal atau jurnal penerimaan kas, yang mana kasnya bertambah 20.535.000 dan piutangnya juga berkurang sebesar 20.535.000. Nah, ini nanti kalau bersangkutan dengan utang atau piutang juga dimasukkan ke buku besar pembantu piutang dan utang agar nanti saya akan jelaskan pada bagian tersebut. Oke, selanjutnya yaitulah dokumen 42. Kita lanjut ke dokumen 42 karena dokumen yang tidak saya jelaskan adalah dokumen yang sama dengan dokumen-dokumen sebelumnya, bedanya cuma nominal dan angkanya yang berbeda. Nah, dokumen kedua ini adalah bukti memorial.
Nah, bukti memorial ini adalah salah satu dokumen internal perusahaan yang transaksi ini langsung dari bagian akuntansi, dan pemilik perusahaan pada transaksi ini adalah owner perusahaan mengambil uang perusahaan atau mengambil kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Berarti ownernya atau pemiliknya, pemilik perusahaan ini mengambil uang perusahaan atau kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Yang mana bukti memorial ini nanti akan masuk ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas karena kas perusahaan berkurang atas pengambilan uang oleh pemilik usaha untuk kepentingan pribadi. Nanti bisa kita jurnal, yaitu adalah kas kita berkurang atau kas perusahaan berkurang 5 juta dan prive. Nah, pengambilan uang pribadi ini akunnya itu adalah prive. Berarti prive-nya bertambah sebesar 5 juta di debit. Nah, kita lanjut ke dokumen 45. Nah, transaksi ini itu adalah bukti penerimaan kas, berarti kas kita menerima kas perusahaan bertambah. Nah, pada dokumen 45 ini adalah transaksi atas penjualan kendaraan atau penjualan tunai satu-satunya kendaraan misal milik perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dokumen ini, apa jurnalnya, dan dokumen ini pada ini adalah penjualan tunai satu-satunya kendaraan perusahaan kepada tuan ruko pada tanggal 29 Desember 2023. Yang mana kita jual kendaraan ini kepada tuan ruko yaitu adalah 245 juta. Nah, apa aja sih jurnal yang kita akan buat atas transaksi ini? Untuk sebelum kita bikin jurnal, kita harus melihat neraca awal pada bagian vehicle dan akumulasinya. Nah, kita lihat di situ berapa total nilai aset atau nilai kendaraan yang sebenarnya. Nanti kita jurnal, itu berarti kendaraan kita berkurang, dan jika ada akumulasinya, berarti akumulasinya jika kita kurang. Nah, karena kita menerima kas, berarti kita masukkan kasnya sebesar 245 juta. Nah, nanti ada selisih atas transaksi tersebut, yang mana itu akan masuk ke dalam akun gain or loss sell vehicle. Yang mana kalau nanti selisihnya itu kita besar atau bisa laba, nanti kita akan masukkan ke sebelah kredit. Dan jika rugi, nanti akan masuk ke sebelah debit. Nah, dokumen ini nanti akan masuk ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Oke, kita lanjut ke dokumen terakhir, yaitu adalah dokumen 48 atas pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas ini yaitu adalah bersangkutan dengan pengisian kembali dana kas kecil, yang mana sudah disebutkan dari kebijakan perusahaan tadi, yang mana PT Cash diisi dalam satu kali dalam 1 bulan. Nah, pada tanggal 31 Desember 2023, pengisian dana kas kecil diisi kembali, yaitulah sebesar 3 juta. Karena menggunakan metode fluktuasi, maka pengisiannya sesuai dengan jumlah yang telah digunakan, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Berarti sebanyak 3 juta rupiah lah kas kita di PT Cash kita ditambah lagi. Berarti ini akan masuk ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, yang mana nanti jurnalnya yaitu adalah PT Cash kita bertambah di debit 3 juta dan kas kita atau kas imbang kita berkurang di sebelah kredit sebesar 3 juta. Nah, sekian penjelasan saya tentang dokumen transaksi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sedikit penjelasan saya tentang dokumen transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pencatatan selanjutnya, yaitu adalah jurnal. Oke, kita masuk ke tahap pencatatan selanjutnya, itulah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Apa sih pencatatan transaksi dalam jurnal? Dalam laporan keuangan ini, perusahaan UD Kasira ini menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus adalah kelompok-kelompok jurnal yang dibedakan. Jurnal khusus ini yang dilaporkan ada purchase journal, ada cash payment journal, ada sales journal, ada cash receipt journal, dan ada petty cash journal. Dan juga menambah pada general journal atau jurnal umum. Kita memakai jurnal khusus ini agar memudahkan kita untuk melakukan penjurnalan dan pengelompokannya.
dan juga memudahkan kita nanti juga posting ke buku besar. Jurnal khusus ini nanti posting ke buku besar, nominalnya itu dikelompokkan dalam satu akun saja dan juga nanti direkapitulasi. Contohnya, misalnya dalam satu bulan tersebut banyak terjadi transaksi pengeluaran kas atau penerimaan kas. Nah, nanti penerimaan kas itu dikelompokkan dalam satu akun saja, tanpa dibuat satu per satu atau per transaksi. Nah, berbeda kalau menggunakan general journal saja, karena akan banyak kelompok-kelompok akun yang sama dan menyulitkan kita untuk posting ke buku besar. Nah, yang pertama itu adalah purchase journal. Nah, purchase journal adalah jurnal pembelian ini untuk transaksi atas pembelian barang dagangan secara kredit, dan juga bisa untuk pembelian aset secara kredit, tapi umumnya untuk pembelian barang dagangan kredit. Nah, sebelum kita buat format ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja nanti akun-akun yang akan masuk ke dalam purchase journal ini atau jurnal pembelian ini, agar nanti tidak ada akun yang ketinggalan dan akan merepotkan kita dan akan menyulitkan kita. Makanya dari itu, sebelum kita menganalisis dokumen ini, kita harus tahu dulu apa saja akun-akun yang akan masuk. Seperti yang telah saya bikin berikut ini. Nah, yang pertama ada tanggal, ada kolom tanggal atau date, yaitu adalah kolom untuk tanggal transaksi atau tanggal terjadinya transaksi. Nah, ada nomor dokumen, yaitu adalah nomor dari dokumen tersebut kita bikin di sini. Nah, ada description, yaitu adalah nama toko atau bisa nama supplier atau nama customer. Nah, ref ini kita checklist ketika kita sudah posting ke buku besar pembantu utang atau buku besar pembantu piutang. Nah, juga tadi ini ada kolom merchandise inventory, berarti kita melakukan pembelian. Nah, karena ini metode perpetual, makanya ini adalah akun merchandise inventory, yang mana kalau di metode fisik ini adalah akun purchase atau akun pembelian. Nah, karena juga ada fed-in atau PPN masukan, maka kita tambah sini akunnya fed-in di sebelah debit. Nah, karena ini purchase journal itu adalah transaksi pembelian barang dagangan secara kredit, berarti ada akun payable atau akun utang. Nah, di sini contohnya yaitu adalah tanggal 2 Desember 2023 ada pembelian barang dagangan secara kredit kepada PD Permata. Nah, pembelian tersebut dibeli sebesar 15.100.000 jumlah barangnya, dan pajaknya 1.661.000, dan total utangnya itu adalah ditambahkan keduanya itu adalah 16.761.000. Nah, nanti setelah kita bikin jurnal ini, kita posting dulu ke kartu persediaan. Nah, karena kita beli perdagangan, nanti kita posting ke kartu persediaan dan buku besar pembantu utang. Lalu kita checklist di sini atas kita telah memposting ke buku besar pembantu utang. Nah, begitupun tanggal 4. Nah, tanggal 4 ini juga membeli barang dagangan kepada PD Bersinar dengan beli barang dagangan 22.400.000 dan PPN masukan 2.464.000 dan total utangnya 24.864.000. Dan juga kita posting ke kartu persediaan dan juga ke buku besar pembantu utang. Nah, nanti juga kita checklist di referensinya. Nah, begitupun juga tanggal 10, tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 25. Nanti keseluruhan merchandise inventory, fed-in, dan akun payable kita jumlahkan keseluruhannya. Nah, kita jumlahkan keseluruhannya, nanti kita rekapitulasi. Nah, di sini ada akun number dari nomor akun dari merchant inventory itu 114. Nah, kita bikin di sini, dan nominal ini kita bikin di sini amount-nya. Ini adalah total keseluruhannya. Nah, begitupun juga dengan fed-in. Nah, fed-in juga total keseluruhannya kita masukkan ke di sini. Nah, begitupun dengan akun payable. Nah, jumlah amount dan antara debit dan kredit itu harus seimbang, dan berarti jumlah tersebut balance. Nah, kalau tidak balance berarti ada kesalahan pencatatan dalam penjurnalan.
Nah, inilah yang memudahkan kita nanti memposting ke buku besar. Yang mana merchant inventory ini yang 129.050.000 aja yang kita posting ke buku besar tanpa kita memisahkan satu-satu transaksi. Itulah nanti yang memudahkan kita untuk posting ke buku besar. Oke, kita lanjut ke kas payment journal atau kas jurnal pengeluaran kas. Oh iya, tadi saya juga lupa menjelaskan. Di sini dalam jurnal kita menggunakan month of Desember 2003. Kenapa kita menggunakan month of? Berarti bulan Desember 2023. Karena setiap transaksi itu terjadi di awal bulan sampai di akhir bulan dan berlaku hanya pada bulan tersebut dan tidak berlaku lagi di bulan-bulan selanjutnya atau di periode selanjutnya. Makanya kita menggunakan month of. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cash payment journal? Cash payment journal adalah jurnal khusus yang mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas, seperti pembayaran utang, bayar beban-beban, pembelian secara tunai, prepay, dan pembelian lain-lain. Nah, sebelum kita berformatnya, seperti dengan purchase journal tadi, kita juga harus terlebih dahulu menentukan apa saja nanti sih akun-akun yang akan masuk ke dalam cash payment journal ini, agar nanti tidak terjadi kesalahan pencatatan atau kekurangan akun yang akan menyulitkan kita nanti saat memposting. Nah, di sini kita akan menjelaskan itu adalah tanggal transaksi, nomor dokumen juga itulah nomor dokumennya berapa, sesuai yang kita ambil dari dokumen, dan description. Description ini adalah nama toko, atau nama customer, atau supplier kita, atau nama-nama, pokoknya nama toko. Nah, referensi ya ini adalah atas kita telah memposting ke buku besar pembantu. Nah, kenapa enggak semuanya kita posting? Karena tidak semua transaksi di cash payment journal yang bersangkutan dengan akun payable. Nah, hanya ada beberapa saja yang akan kita posting ke buku besar pembantu utang. Nah, akun payable berarti karena dalam transaksi ini cash payment journal ini nanti utang kita akan berkurang karena atas pembayar utang. Makanya ada akun payable di sebelah debit. Nah, merchandise inventory ini adalah pembelian kita. Berarti ini adalah pembelian kita secara tunai. Makanya ini adalah akunnya merchandise inventory. Nah, juga ada VAT-in. Setiap ada pembelian berarti ada VAT-in-nya atau pajaknya. Nah, ada miscellaneous. Miscellaneous ini adalah yang lain-lain. Nah, contohnya yaitu adalah ini khusus untuk transaksi yang jarang terjadi atau hanya satu kali terjadi dalam satu bulan atau dalam satu periode. Nah, contohnya ini ada pembelian equipment. Nah, ini kita taruh di miscellaneous. Nah, Kasim Bank karena di sini ini adalah jumlah pengeluaran kas, berarti Kasim Banknya kita taruh di sebelah kredit atas berkurangnya kas kita. Nah, merchandise inventory ini, nah kenapa sih di sini ada merchandise inventory di debit dan di kredit merchandise inventory juga. Nah, merchandise inventory di kredit ini adalah khusus untuk purchase return, purchase discount. Maaf. Nah, purchase discount ini berarti adalah diskon pembelian didapatkan saat kita membayar utang. Nah, kenapa menggunakan akun merchandise inventory? Karena ini adalah metode perpetual. Metode perpetual, seluruh akun pembelian itu diganti dengan merchandise inventory. Oke, saya akan mencontohkan satu transaksi kasus. Nah, tanggal 6 itu adalah kita membayar utang. Nah, kita membayar utang kepada BD Permata. Nah, utang kita berkurang di debit 16.361.400 dan kas kita 16.066.600 dan kita juga mendapatkan diskon 294.800. Nah, setelah itu kita posting ke buku besar pembantu utang karena atas kita telah merekap di situ atau mencatat di buku besar pembantu utang. Nah, yang tanggal 7 kita masuk ke tanggal 7 yaitu adalah BKK 02. Nah, ini toko perabot. Nah, ini adalah pembelian equipment. Nah, kita masukkan miscellaneous sebesar 15 juta bertambah dan kesimbangnya juga berkurang 15 juta. Nah, yang ke tanggal 8 ini yaitu adalah PD cantik. Nah, ini adalah membeli barang dagangan secara tunai. Nah, makanya merchandise inventory-nya bertambah atau persediaan barang dagangnya bertambah 15.650.000 dan VAT-in-nya
bertambah, maaf, 1.721.500. Nah, karena dia membeli secara tunai, maka kasnya juga berkurang 17.371.500. Nah, setelah kita membuat jurnal ini, nanti kita posting ke buku besar pembantu, kita posting ke inventory card atau ke kartu persediaan. Atas kita membeli barang dagangan, berarti nanti barang dagangan kita bertambah. Nah, tanggal 8 ini sama, ini adalah pembayaran utang, tanggal 12 juga pembayaran utang, tanggal 13 juga pembayaran utang. Nah, tanggal 16 ini yaitu adalah pembelian secara tunai, nah tanggal 19 ini juga pembayaran utang, dan tanggal 22 ini juga pembelian secara tunai. Nah, ini ada tanggal 26, ini adalah bukti memo tadi, ada yang saya jelaskan di dokumen, yaitu bukti memorial, yaitu ini adalah perusahaan mengambil uang kasnya, yaitu 5 juta. Berarti kita catatlah kasirah prepay-nya bertambah 5 juta dan kasnya berkurang sebesar 5 juta. Nah, tanggal 29 ini adalah BKK07 atas deskripsinya karyawan. Berarti ini adalah bayar gaji karyawan. Nah, bayar gaji karyawannya itu adalah 10 juta. Jika kita taruh di miscellaneous. Dan kas banknya berkurang sebesar 10 juta. Dan tanggal 31 Desember 2023 di BKK08 yaitu adalah pengisian kembali dana kas kecil sebesar 3 juta rupiah. Dan juga kasnya juga berkurang sebesar 3 juta rupiah. Nah, nanti semua ini kita jumlahkan menjadi satu. Akun payable kita jumlahkan semuanya jadi satu. Merchant inventory juga kita jumlahkan jadi satu. Fed in-nya juga kita jumlahkan. Casing bank-nya juga kita jumlahkan. Merchant inventory-nya juga kita jumlahkan. Nah, karena miscellaneous ini adalah kodenya satu per satu, maka tidak perlu kita untuk jumlahkan. Setelah itu kita rekapitulasi. Di sini kita masukin utangnya berapa, merchant inventory-nya berapa, fed in-nya berapa. Nah, ini ke-nya berapa, prepay-nya berapa, beban gajinya berapa, dan tiketnya bertambah berapa. Nah, di sini casing bank-nya berkurang sebanyak apa dalam 1 bulan tersebut di cash payment journal. Dan merchant inventory atau ini adalah purchase discount-nya berapa. Nah, antara debit dan kredit juga harus seimbang. Nah, untuk teman-teman, kenapa di sini ada angka atau nomor akun? Nah, ini setiap jurnal setelah kita nanti memposting ke buku besar utama, maka nanti kita harus memberi ini kode akun ini atas kita telah memposting ke buku besar agar kita nanti mengetahui agar tidak terjadi kesalahan. Oke, kita lanjut ke sales jurnal, yaitu adalah jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang mencatat transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagangan secara kredit. Di sini juga bikin nama usaha kita, sales jurnal dan month off, sama dengan jurnal-jurnal khusus lainnya. Di sini juga ada kolom date, yaitu adalah kolom tanggal transaksi, ada nomor dokumen juga, dan description, itu adalah nama toko atau nama customer yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Nah, referensi ini yaitu adalah tandanya kita mencek ke sini adalah kita telah memposting ke buku besar pembantu piutang. Nah, adanya core receivable ini karena kita dalam jurnal ini adalah mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Berarti adanya akun receivable atau piutang kita nantinya akan bertambah di sebelah debit. Nah, di sini ada akun cost of goods sold dan akun merchant inventory. Nah, ini kita tabel ini karena kita menggunakan metode perpetual, makanya ada kolom cost of goods sold dan kolom merchant inventory. Yang mana nanti nominal ini kita dapatkan dari kartu persediaan. Bedanya dengan metode fisik, yang mana tidak ada kolom cost of goods sold dan merchant inventory, karena dia mencatat persediaan di akhir periode tersebut atau di akhir bulan. Sedangkan kita mendapatkan cost of goods sold dan merchant inventory ini setiap transaksi yang berkaitan dengan barang dagangan. Itulah metode perpetual. Nah, ada kolom sales, berarti kita melakukan penjualan. Nah, kolom fade out itu adalah untuk pajak keluarannya, karena setiap adanya penjualan berarti ada PPN keluarannya atau fade out. Nah, freight collected berarti ini adalah beban angkut atas penjualan yang dilakukan. Oke, masuk ke contoh tanggal 3, yaitu toko surga.
Itu telah tersurga membeli barang dagangan secara kredit, yang mana penjualannya bertambah 13.700.000 dan pajak keluarannya bertambah 1.507.000 dan flag collected-nya tambah 45.000. Berarti piutangnya bertambah 15.252.000. Yang mana piutang ini akan kita posting nanti ke buku besar pembantu piutang. Nah, akun ini kan sudah saya jelaskan tadi bahwa ini nominalnya kita dapatkan dari kartu persediaan. Nah, tanggal 11 sama, itu adalah penjualan barang secara kredit. Tanggal 12 juga sama, tanggal 16 juga sama, tanggal 20 juga sama, tanggal 22 juga sama, dan sampai tanggal 28 itu adalah penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, sama dengan jurnal-jurnal yang sebelumnya, itu seluruh transaksi ini dijumlahkan dalam satu jumlah saja agar memudahkan nanti posting ke buku besar. Akun receivable dijumlahkan semuanya, cost of goods sold dijumlahkan, sales juga dijumlahkan, paid out juga dijumlahkan, calculated juga dijumlahkan, dan merchandise inventory juga dijumlahkan. Nanti juga direkapitulasi di sini. Nah, berapa cost receivable-nya tadi, berapa cost of goods sold-nya berapa, untuk sales-nya berapa, paid out-nya berapa, calculator-nya berapa, dan merchandise inventory-nya berapa. Yang mana antara debit dan kredit ini harus seimbang atau harus balance. Karena kalau tidak balance maka ada salah pencatatan. Nah, kita lanjut ke cash receipt journal. Nah, cash receipt journal adalah jurnal khusus yang mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas, seperti penerimaan piutang, penjualan barang dagangan secara tunai, penjualan aset secara tunai. Nah, di sini juga kita judulnya itu adalah nama usaha kita, terus cash receipt journal, dan month of Desember 2003 seperti jurnal-jurnal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada juga kolom date untuk kolom tanggal transaksi, ada kolom nomor dokumen, ada description untuk nama toko, ada referensi. Nah, ini sama dengan cash payment tadi. Referensi untuk di cash receipt hanya yang berkaitan, kita isi yang berkaitan dengan akun receivable saja, seperti pelunasan piutang yang telah kita posting ke buku besar pembantu piutang. Nah, ini karena jurnal cash receipt jurnal berarti menerima kas, berarti casing banknya ada di sebelah debit nanti bertambah. Nah, sales discount ini untuk mendapat atas orang mendapatkan atau customer kita yang telah mendapatkan diskon. Nah, di sini akan ditaruh di debit. Nah, ada HPP-nya dan merchandise inventory-nya. Ini karena kita di sini ada melakukan penjualan secara tunai, maka adanya cost of goods sold dan merchandise inventory. Karena ini merupakan metode perpetual, yang mana setiap terjadi penjualan, nanti HPP-nya langsung diketahui dan kita ketahui di kartu persediaan. Nah, ada miscellaneous. Ini untuk akun lain-lain. Nah, ini akun receivable. Karena kita membayar piutang, maka akun receivable kita berkurang. Nah, sales. Nah, sales ini kita karena menjual barang secara tunai, makanya ada akun sales. Begitu pun akun paid out atau PPN keluaran. Karena adanya akun sales berarti ada akun pajaknya atau paid out. Nah, ada juga inilah merchandise inventory-nya dan miscellaneous. Ini berkaitan dengan akun-akun yang lain. Collected berarti beban angkut penjualan. Nah, seperti tanggal 5 Desember 2023, nomor dokumen BNK01, toko lama. Nah, di sini yaitu adalah transaksi berkaitan dengan, nah, ini adalah penjualan secara tunai. Nah, ini penjualannya itu 22 juta, pajaknya paid out-nya 2.420, dan flag collected-nya 45.000, dan terimalah kas 24.465.000. Nah, nominal cost of goods sold dan
merchant inventory-nya ini kita dapatkan dari kartu persediaan. Oke, tanggal 7. Tanggal 7 ini bukti BKM 01. Nah, ini dari toko surga, yang mana pada transaksi ini adalah pelunasan piutang. Nah, pada pelunasan piutang ini, kita menerima kas 14.537.500, dan karena customer kita mendapatkan diskon, maka sales diskonnya bertambah 131.750, dan accounts receivable-nya berkurang 14.669.250. Nah, kita lanjut ke transaksi ke-9. Nah, transaksi ke-9 ini sama dengan tanggal 5, yaitu penjualan secara tunai. Nah, tanggal 11 ini. Nah, tanggal 11 ini adalah juga pelunasan piutang. Nah, pelunasan piutang tanggal 11 ini tidak mendapatkan diskon karena customer kita telah membayar piutangnya lewat dari jangka atau diskon itu atau 10 hari. Nah, tanggal 17 ini. Nah, ini adalah juga penjualan tunai. Nah, tanggal 18. Nah, tanggal 18 ini adalah ini pelunasan piutang. Tanggal 21. Nah, tanggal 21 juga pelunasan piutang. Tanggal 24 juga pelunasan piutang. Tanggal 27 juga pelunasan piutang. Nah, ini ada tanggal 29. Seperti yang telah saya jelaskan di dokumen tadi, nah ini adalah penjualan aset. Nah, penjualan asetnya di sini adalah penjualan vehicle atau kendaraan, yang mana kasnya bertambah 245 juta dari dokumen. Nah, inilah yang kita lihat dari neraca saldonya. Nah, neraca saldo itu nilai kendaraannya itu adalah 250 juta. Berarti kendaraannya berkurang 250 juta. Nah, juga ada akumulasinya. Akumulasi depreciation of vehicle. Nah, itu tadi neraca saldo adalah 8.500.000. Dia tadi taruhnya di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke sebelah debit. Karena kita harus menghabiskan akun akumulasinya, 8.500.000. Karena selisihnya itu adalah 3.500.000. Nah, selisih ini penjualan kita ini laba. Nah, berarti gain loss on sell vehicle ini bertambah di sebelah kredit. Nah, ini adalah merupakan sumber juga pendapatan bagi kita nantinya. Itu adalah 3.500.000. Oke. Yang tanggal 29 ini adalah pelunasan piutang. Nah, setelah kita selesai transaksi yang berhubungan dengan cash receipt journal, maka kita jumlahkanlah seluruh akun-akun yang ada di cash receipt journal. Seperti cash in bank, cash diskon, cash gosol, dan yang lain-lain. Kita jumlahkan di sini dan juga kita rekapitulasi. Nah, kita rekapitulasi di sini berapa nilai kasnya di debit, nilai cash diskonnya di kredit. Nah, begitupun dengan cost of goods sold dan akumulasinya. Nah, di sini yang sebelah kredit juga kita isi dari accounts receivable, sales, sampai collected. Nah, nanti nilai debit dan kreditnya juga harus seimbang. Nah, jika tidak seimbang, berarti ada kesalahan mungkin dalam pencatatan atau penjurnalan. Nah, kita lanjut ke jurnal selanjutnya, ke general journal atau jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah kalau di perusahaan dagang, jurnal umum itu adalah mencatat transaksi untuk retur pembelian dan retur penjualan. Nah, judulnya juga sama dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Nama usaha, jurnal umum atau general journal, dan month of Desember 2023. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada kolom date untuk tanggal transaksi, ada juga nomor dokumen seperti jurnal-jurnal sebelumnya, dan description ini bedanya, kalau ini adalah nama-nama akun, sedangkan description jurnal yang sebelumnya tadi itu adalah nama tokonya atau nama customer atau suppliernya. Nah, ini di referensi untuk general journal ini adalah kita isi dengan nomor akun. Nah, ini kita isi di debit dan di kredit. Nah, kita lanjut, kita ada transaksi tanggal 3. Nah, tanggal 3 ini adalah transaksi atas
retur pembelian. Nah, retur pembelian berarti ini retur pembelian, akun payable-nya berkurang karena kita mengembalikan barang kembali lagi ke penjualnya. Nah, karena kita mengembalikan barang, kan tadi kita beli secara kredit, berarti utang kita berkurang. Merchandise inventory atau purchase return, kalau di metode perpetual, itu akunnya adalah merchandise inventory. Nah, merchandise inventory-nya berkurang, yang bertambah 360.000, dan fade in. Nah, fade in-nya itu berkurang 39.600. Karena saat kita mereturn, pajaknya juga harus kita kembalikan. Nah, yang tanggal 5 ini yaitu adalah untuk retur penjualan. Nah, retur penjualan ini yang mana sales itu kita ubah dengan sales return. Mana sales returnnya bertambah 525.000, fade out-nya berkurang 57.750.000. Nah, karena tadi kita barang kita dikembalikan lagi oleh customer, makanya piutang customer tersebut berkurang, receivable-nya berkurang 582.750. Nah, inilah akun yang bedanya metode fisik dan perpetual. Kalau metode perpetual, merchandise inventory-nya dan cost of goods sold-nya harus dicatat sesuai dengan berapa yang diretur. Dan angka ini atau nominalnya kita ambil dari kartu persediaan. Nah, merchandise inventory-nya bertambah lagi 360.000 dan cost of goods sold-nya berkurang sebesar 390.000. Nah, yang dokumen 10 ini adalah retur penjualan sama dengan tanggal 5. Nah, bedanya di sini retur penjualannya ini casing bank. Nah, berarti jadi orang ini membeli barang dagang kepada kita itu secara tunai. Nah, mereka kembalikan lagi barang tersebut mungkin karena rusak. Nah, makanya casing bank kita berkurang. Nah, ini sama dengan tanggal 5 ada merchandise inventory dan cost of goods sold. Nah, tanggal 15 ini adalah retur pembelian. Nah, ini sama dengan tanggal 3. Nah, tanggal 18 ini sama dengan tanggal 10 juga retur penjualan. Nah, tanggal 23 ini yaitu adalah retur pembelian. Nah, retur pembeliannya ini adalah retur pembelian tunai. Nah, berarti sebelumnya kita membeli secara tunai dan saat kita pereturan kasita bertambah lagi 577.200 karena kita mengembalikan barang tersebut. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya adalah petty cash journal. Nah, inilah teman-teman jurnal khusus untuk petty cash atau untuk kas kecil. Nah, disinilah format untuk pencatatan kas kecil. Nah, yang berkaitan dengan kas kecil di sini dimasukin. Nah, sama di sini ada tanggal dengan nomor dokumen. Nah, description-nya ini isinya itu adalah tentang apa petty cash-nya itu keluar atau untuk apa keperluannya. Seperti ini ada pembelian ATK, membayar beban iklan. Nah, ini akunnya apa akun yang digunakan untuk transaksi tersebut. Nah, ini total pembeliannya dan ini total petty cash yang dikeluarkan. Nah, seperti tanggal 1 FKK 01 pembelian adalah tulis kantor. Nah, tulis kantor ini nama akunnya di perusahaan yaitu adalah supplies. Nah, totalnya 800.000 berarti petty cash-nya berkurang sebesar 800.000. Nah, ini di nomor akun ini kita bikin karena kita telah memposting ke buku besar. Begitupun dengan petty cash. Sini karena kita sudah memposting ke buku besar. Nah, tanggal 13 ini adalah membayar beban iklan. Nah, beban iklan akunnya di perusahaan itu adalah advertising expense. Nah, total beban iklannya itulah 500.000 dan petty cash-nya juga berkurang 500.000. Nah, tanggal 20 itu adalah membayar biaya pemeliharaan. Akunnya itulah maintenance and repair expense. Nah, totalnya 500.000. Nah, petty cash-nya juga berkurang 500.000.
Tanggal 21 membayar listrik, air, telepon. Kalau istilahnya adalah electricity, water, telephone expense. Nah, berkurang sebesar 1 juta. Bertambah 1 juta bebannya, dan petty cash-nya berkurang 1 juta. Dan tanggal 23 itu adalah membayar biaya kebersihan. Dan nama akunnya itu utility expense, yang mana bertambah bebannya 200.000 dan petty cash-nya berkurang 200.000. Nah, total keseluruhan petty cash dalam 1 bulan ini yang dikeluarkan yaitulah 3 juta. Nah, karena ini adalah jurnal terakhir di jurnal khusus, nah kita lanjut ke periode pencatatan selanjutnya, yaitu adalah pencatatan buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu ada daftar saldo awal piutang dan daftar saldo utang. Yang mana daftar saldo piutang dan utang ini kita posting dulu nanti di tanggal 1, dan juga di utang juga kita posting. Nah, kita lanjut ke akun receivable subsidiary. Ini adalah buku besar khusus untuk piutang. Nah, buku besar pembantu piutang atau akun receivable subsidiary yaitu adalah buku besar khusus hanya untuk mencatat transaksi piutang saja atau mencatat rincian piutang perusahaan kepada customer. Ini juga sama dengan buku besar biasa, tapi ini khusus untuk piutang karena ini lebih rinci dan lebih jelas dengan perputaran piutang yang terjadi dan transaksi apa saja yang masuk dalam buku besar pembantu piutang yang mencatat seluruh transaksi piutang seperti saldo awal, piutang, penjualan kredit, penerimaan piutang, retro penjualan. Nah, fungsi dari buku besar pembantu piutang ini untuk mempermudah untuk melacak piutang perusahaan kepada customer. Nah, seperti yang tampak dalam video, ini ada beberapa customer dari UD Kasyirah, yaitu ada Toko Surga, Toko Maju Terus, dan Toko Sehat. Nah, inilah bentuk dari buku besar pembantu piutang, yang mana buku besar ini juga sama formatnya dengan buku besar utama. Nah, di sini juga ada kolom tanggal. Ini adalah tanggal transaksi terjadi yang berkaitan dengan piutang. Nah, description ini adalah isi dari keterangan dari transaksi yang terjadi. Nah, seperti tanggal 1. Nah, tanggal 1 ini adalah balance, berarti diambil dari saldo awal tadi. Nah, ref-nya itu adalah kita checklist dan kita isi langsung di balance atau di neracanya. Itu adalah 20 di saldonya itu adalah 20.535.000. Nah, baru kita lanjut ke transaksi yang ketiga, itu adalah sales atau penjualan. Nah, kita posting ini dapat nomor referensinya itu kita dapat dari nomor dokumen. Nah, FJ01. Karena ini sales berarti kas kita bertambah. Nah, ini adalah sales berarti akun receivable kita bertambah 15.252.000. Nah, karena bertambah, kita tambahkan dengan saldo awalnya. Nah, yang tanggal 5 ini adalah sales return. Nah, sales return ini adalah retro penjualan, yang mana retro penjualan itu mengurangi penjualan. Nah, penjualan bahkan ditaruh di sebelah kredit, yang mana 582.750 piutangnya berkurang. Nah, berarti tinggal sisa piutangnya adalah 35.204.250.000. Nah, tanggal 7 itu adalah tanggal pelunasan. Nah, ini adalah pelunasan piutang. Nah, piutang kita berkurang sebesar 14.669.250. Nah, berarti sisalah piutang kita 20.535.000. Nah, tanggal 11 juga pelunasan. Nah, ini pelunasan. Nah, pelunasannya 20.535.000. Nah, habislah total semua piutang kita. Nah, tanggal 16 rupanya Toko Surga membeli lagi atau kita menjual lagi ke Toko Surga. Nah, sebesar 22.578 piutang kita bertambah. Nah, tanggal 24 yaitu lagi pelunasan. Nah, rupanya Toko Surga melunasi lagi piutangnya kepada kita. Nah, berarti piutang kita berkurang lagi. Nah, sisalah habis.
Nah, tanggal 25, Pak Toko Surga membeli lagi dan kita menjual lagi ke Toko Surga sebesar 13.198.500. Berarti sisalah piutang Toko Surga yang terakhir di bulan Desember yaitu adalah 13.198.500. Nah, yang customer yang kedua yaitu adalah toko Maju Terus. Nah, toko Maju Terus ini, transaksinya begitu sama dengan isinya, cara mengisinya dengan yang seperti Toko Surga. Nah, kita isi neraca balance-nya dulu, neraca awalnya. Begitupun ada transaksi penjualannya, ada penjualan, pelunasan, dan penjualan lagi. Nah, ini sama dengan yang ada di Toko Surga tadi. Begitupun dengan Toko Sehat. Nah, Toko Sehat pun melakukan pemasukan piutangnya juga sama dengan Toko Surga dan Toko Maju Terus. Kita masukkan neraca saldo awalnya jika ada, dan ada saldo penjualannya, pelunasan, penjualan lagi, dan pelunasan. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke akun payable subsidiary atau buku besar pembantu utang. Nah, buku besar pembantu utang ini adalah buku besar khusus yang hanya mencatat transaksi utang saja atau mencatat rincian utang perusahaan kepada kreditur. Ini sama saja dengan buku besar biasa, tapi ini lebih khusus untuk utang karena lebih rinci dan lebih jelas dengan perputaran utang yang terjadi. Dan transaksi apa yang masuk ke dalam buku besar pembantu utang, yaitu mencatat seluruh transaksi utang seperti saldo awal utang, pembelian kredit, pelunasan utang, dan retur pembelian. Nah, fungsi buku besar pembantu utang sama dengan fungsi buku besar pembantu piutang, yaitu adalah mempermudah untuk melacak utang perusahaan kepada supplier. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara masukkan transaksi ke buku besar pembantu utang. Nah, di sini ada berapa suppliernya, yaitu ada PD Permata dan PD Bersinar. Nah, di sini ada tanggal transaksi, ada description. Nah, ini adalah keterangan transaksinya apa. Nah, referensi ini bahwasannya kita telah memposting ke buku besar pembantu utang. Nah, ini kita dapat dari dokumen. Sedangkan untuk balance itu adalah selalu checklist. Nah, kolomnya atau formatnya juga sama dengan buku besar pembantu piutang atau buku besar utama juga sama. Yang mana format ini menggunakan format 4 kolom. Nah, satu itu tanggal 1 itu adalah neraca saldo awalnya, yaitu adalah 32.190.000. Nah, tanggal 2 itu adalah purchase, berarti pembelian. Nah, kalau kita beli pembelian secara kredit, berarti utang kita bertambah. Nah, utang kita bertambah 16.761.000, berarti kita tambahkan dengan saldo awal tadi, jadilah 48.951.000. Dan tanggal 3 rupanya ada purchase return atau retur pembelian. Nah, kalau retur pembelian berarti utang kita berkurang karena barang yang kita beli kita kembalikan. Berarti utang kita dikurangi oleh customer kita, oleh supplier kita sebesar 399.600. Nah, kita kurangi dengan saldo di balance. Nah, tinggal 48.551.400. Nah, tanggal 8 itu ada pelunasan. Tanggal 6 ada pelunasan. Nah, dilunasilah utang kita bayar lagi utang ke PD Permata sebesar 16.361.400. Berarti utang kita berkurang. Nah, kita kurangi di sini. Jadi sisa utang kita adalah 32.190.000. Nah, di tanggal 8 juga ada pelunasan. Nah, karena pelunasan berarti utang kita berkurang 32.190.000. Nah, karena di saldo tadi tersisa 32.190.000 juga, berarti habislah utang kita pada tanggal 8 Desember. Nah, pada tanggal 10 rupanya PD Permata kita membeli lagi barang dagang ke PD Permata. Nah, berarti bertambahlah utang kita lagi 24.864.000. Nah, bertambahlah utang kita 24.864.000. Nah, tanggal 21 juga kalau melakukan pembelian barang dagangan secara kredit. Nah, berarti juga bertambah lagi utang kita 18.703.500. Nah, bertambahlah utang kita. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke
yang di sini ada PD bersinar. Nah, ini sama cara masukkannya atau cara masukkan transaksi di buku sumber pembantu utang sama dengan PD Permata tadi. Nah, karena kita telah selesai untuk menjelaskan buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang, kita lanjut ke pencatatan selanjutnya. Pencatatan selanjutnya yaitu adalah pencatatan kartu persediaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kartu persediaan? Kartu persediaan yaitu adalah pencatatan persediaan barang dagangan seperti saldo awal persediaan, pembelian barang, penjualan barang, dan kuantitas akhir barang. Nah, kenapa kita harus memakai kartu persediaan? Karena perusahaan menggunakan metode perpetual, maka pencatatan persediaan menggunakan kartu persediaan agar kita dapat mengetahui HPP-nya setiap transaksi. Berbeda dengan metode fisik, yang mana pencatatan persediaan pada setiap akhir bulan atau periode saja. Nah, itu fungsi kartu persediaan untuk melihat apa saja barang yang masuk dan barang yang keluar, dan berapa yang sisa barang dagangannya, dan kita juga mengetahui harga pokok penjualannya setiap transaksi, yang mana nanti kita pindahkan ke sales journal dan ke cash receipt journal dalam kolom cost of goods sold dan merchandise inventory. Nah, kartu persediaan yang saya bikin di sini yaitu adalah kartu persediaan metode average, yaitu adalah metode rata-rata. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan metode average. Nah, di sini ada inventory cash untuk atau kartu persediaan untuk tas. Nah, dalam format kartu persediaan itu ada kolom tanggal, ada nomor dokumen, ada description, ada kolom in. Ya, kolom ini adalah kolom masuk, yaitu adalah kolom kita telah membeli barang dagangan, maka barang tersebut masuk. Kalau kolom out berarti kita menjual, berarti barang kita keluar. Nah, balance ini adalah perputaran dari in dan out. Nah, pada tanggal 1 Desember 2023, yaitu adalah balance atau neraca awal, yang mana persediaan awal kita posting dulu di sini, yaitu persediaan tas, yang mana kita ambil dari inventory list. Nah, yang mana persediaan awalnya itulah 98 unit dengan harga 120.000 per unit, maka persediaan awalnya itu 11.760.000. Nah, yang ini yang tanggal 2 yaitu adalah purchase. Nah, berarti purchase kita melakukan pembelian. Kalau melakukan pembelian berarti barang kita bertambah. Nah, karena barang kita bertambah, jadi ini sini kita membeli tas 50 unit. Nah, harganya itu adalah 120.000 per unit, maka totalnya itu adalah 6 juta. Dalam metode average, setiap barang masuk itu digabung. Nah, di neraca di saldonya adalah 98, kita tambah dengan pembelian 50, berarti bertambahlah persediaan kita sebanyak 148. Nah, begitupun dengan jumlahnya itulah 11.760.000, kita tambahkan dengan jumlah pembelian 6 juta, jadi saldonya adalah 17.760.000 dibagi 148.000. Nah, dapatlah harganya itulah 120.000, tetap sama dengan harga sebelumnya. Nah, tanggal 3 yaitu ada purchase return atau retur pembelian. Nah, pada retur pembelian ini berarti kita mengembalikan barang yang kita beli kepada supplier. Nah, di sini kita mengembalikan tas sebanyak 3 unit. Nah, harga yang kita ambil untuk purchase return yaitu dari harga beli, yang mana harga belinya itulah 120.000. Nah, berarti 3 unit dikali 120.000 dapatlah 360.000. Nah, inilah 360.000 yang akan kita masuk. Kenapa dikasih kurung? Karena ini retur pembelian berarti barang kita berkurang, makanya dikasih kurung. Nah, yang disaldo ini sebanyak 148 unit dikurangi 3, maka sisalah 145. Nah, 17.760.000 ini dikurangi dengan 360.000, sisalah 17.400. Nah, ini kita bagi lagi dengan unit.
Nah, dapatlah 120.000. Nah, yang tanggal 3 yaitu adalah sales. Nah, sales ini adalah penjualan. Nah, berarti kita ke penjualan, kita masukkan ke kolom out. Berarti barang kita keluar atau barang kita sudah terjual. Nah, tas kita terjual yaitu adalah sebanyak 30 unit. Nah, 30 unit dengan harga per unit. Nah, kita ambil harga ini dari mana? Nah, untuk penjualan di kartu persediaan, harga yang kita ambil itu adalah dari harga price di balance. Nah, bukan dari harga dari dokumen. Karena di sini kita untuk mengetahui berapa harga pokok penjualannya. Berarti harga pokoknya berapa, jadi kita menggunakan harga di price. Nah, 30 unit dikali 120.000, dapatlah 3.600.000. Nah, karena ini out, berarti barang kita keluar, maka dari saldo sebelumnya kita kurangi dengan unit di out. Nah, di salah 115.000, 115. Nah, 17.400 kita kurangi 3.600, sisalah nominalnya itulah 13.800. Nah, kita bagi dengan unit tersisa, itulah 115, dapatlah harganya itulah 120.000. Oke, kita lanjut yang ke tanggal 4. Nah, tanggal 4 itu sama dengan tanggal 2, itu adalah purchase. Oke, tanggal 5 itu adalah sales, sama dengan penjualan tanggal 3. Nah, yang tanggal 6 ini ada purchase discount. Nah, purchase discount yaitu adalah diskon pembelian. Nah, mana diskon pembelian ini akan kita masuki kartu persediaan. Nah, karena akan mengurangi nilai harganya karena kita mendapatkan diskon. Nah, gimana? Karena di sini kita dalam proses diskon kita cuma memasuki nilai diskonnya saja sebesar 112.800 yang nanti akan mengurangi nilai price-nya. Nah, yang mana 16.800 dikurangi 112.800, jadi dapatlah 16.687.200 dibagi dengan jumlah unit. Nah, unit ini karena tidak ada pengurangannya dengan purchase diskon, jadi kita turun aja. Nah, kita bagi yang ini, dapatlah harga baru sebesar 119.164.000. Nah, itulah purchase diskon. Nah, tanggal 8 ini adalah purchase. Oke, tanggal 9 juga ini adalah sales, berarti barang kita keluar. 10 ini yaitu adalah sales return. Nah, sales return ini yaitu adalah customer kita mengembalikan barang kepada kita karena barangnya mungkin tidak sesuai atau rusak. Berarti karena customer mengembalikan, berarti barang kita bertambah. Nah, karena return itu dikurung nominalnya dan amountnya. Di sini di return sebanyak 3 unit. Nah, harganya kita ambil yaitu dari harga return, yaitu adalah 111.436.000. Nah, totalnya itulah 358.308. Karena barang kita bertambah, jadi 150 ditambah 3 itulah 153. 17.915.400 ditambah 358.308 rupiah. Nah, jadi dapatlah 18.273.708 rupiah. Nah, itu dibagi dengan 153 unit, dapatlah harganya itulah 116.436. Tanggal 10 itu ada purchase. Nah, kalau purchase sama, berarti barang kita bertambah. Tanggal 11 itu ada sales, berarti barang kita bertambah. Dan price-nya ini kita ambil dari price di balance. Begitupun tanggal 12 yaitu ada sales, berarti barang kita berkurang. Tanggal 12 yaitu ada purchase diskon lagi. Nah, ini sama dengan tanggal 6 tadi, yang mana purchase diskon ini mengurangi nilai harga atau mengurangi harga pembelian. Nah, yang mana dari amount ini kita kurangi dengan total diskonnya. Nah, kita bagi lagi dengan unit, dan dapatlah harga baru dari price-nya. Nah, kita lanjut ke tanggal 14.
itu ada purchase, ada pembelian, berarti barang kita bertambah. Tanggal 16 itu ada penjualan. Nah, kalau penjualan berarti barang kita berkurang. Nah, tanggal 16 itu ada purchase lagi, berarti barang kita bertambah. Nah, tanggal 17 itu ada sales, berarti barang kita berkurang. Nah, tanggal 18 itu ada sales return lagi. Nah, kalau sales return tadi sudah jelaskan di contoh sebelumnya atau di transaksi sebelumnya, bahwasanya kalau sales return berarti barang kita dikembalikan oleh customer, yang mana barang kita akan bertambah lagi. Nah, tanggal 11 itu ada purchase discount lagi, yang mana akan mengurangi nilai price di balasnya atau mengurangi nilai harga. Nah, seperti yang di sini, dari amount kita kurangi dengan amount yang di purchase discount, lalu kita dapatlah amountnya yang baru, terus bagi lagi dengan unit, dapatlah harga baru. Nah, tanggal 20 yaitu ada sales. Nah, ke sales berarti barang kita berkurang. Tanggal 21 yaitu ada purchase, berarti barang kita bertambah. Tanggal 22 itu sudah sales, barang kita berkurang lagi atau barang kita terjual. Tanggal 22 itu ada purchase lagi, berarti persediaan kita bertambah. Dan tanggal 25 ada sales, berarti persediaan kita berkurang. Dan tanggal 25 ada purchase atau pembelian. Nah, barang kita bertambah. Nah, tanggal 28 itu adalah sales. Nah, barang kita berkurang. Nah, inilah transaksi terakhir di bulan Desember mengenai persediaan barang dagangan. Karena kalau sudah selesai, makanya kita jumlahkanlah seluruh unit, amount-nya, dan di out. Nah, nilai out ini penting nanti untuk melihat apakah sama HPP-nya atau misalnya dengan buku besar. Nah, yang amount di out ini yang 3.600, 9 juta, 5.171.15 ini nanti akan kita posting ke sales journal dan cash receipt journal untuk di kolom cost of goods sold dan merchandise inventory. Nah, bedanya dengan sales return, ini akan kita posting nanti ke buku besar, ke general journal atau ke jurnal umum. Karena ini berkaitan dengan sales return. Nah, sama dengan ini akan kita masuki ke sales journal dan general journal dan cash receipt journal. Lalu ini kita turunkan aja sisa persediaan sisa terakhir, dan ini juga unitnya kita turunkan. Oke, kita lanjut ke persediaan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke persediaan sepatu. Ini sama saja dengan persediaan tas tadi, cara masukinnya yaitu dengan metode average juga, yaitu metode rata-rata. Nah, inilah bentuk dari persediaan dari sepatu. Dan caranya juga sama kok, sama dengan persediaan tas tadi. Nah, teman-teman bisa melihat aja nanti atau memahami atau bisa melihat dari yang sebelumnya. Nah, nanti nominal yang di amount ini kita tambahkan dengan nominal yang di tas tadi. Nah, ini teman-teman, kita lanjut yang account receivable list, account payable list, dan inventory card list. Nah, inilah yang terbarunya, karena kita sudah membuat buku besar pembantu piutang, utang, dan inventorinya. Nah, saldo yang ada di buku besar piutang tadi dari toko surga kita masukin satu-satu, berapa sisa piutang kita dari toko surga, dan berapa sisa dari toko maju terus, dan berapa dari toko sehat. Nanti kita jumlahkan. Nah, yang mana nominal dari account receivable list ini nanti harus sama dengan nominal yang ada di buku besar pada bagian account receivable. Nah, begitupun dengan account payable list. Kita masukin nominal yang pada PD Permata berapa sih utangnya sisa, dan PD Bersinar berapa utangnya tersisa. Nah, nanti dijumlahkan keduanya ini. Nah, yang mana nominal account payable list ini harus sama dengan nominal di buku besar pada akun account payable.
Nah, inventory list yaitu adalah pada bagian tas, bagian sepatu, berapa sih sisa persediaannya pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, inilah persediaannya yang tersisa. Di tasnya 30.345.850, 35.576.632 rupiah. Nah, kita jumlahkan yang mana nominal ini nanti sama dengan nominal yang ada di pada buku besar pada bagian merchandise inventory. Nah, kita akan lanjut ke metode pencatatan selanjutnya. Metode pencatatan yang terakhir yaitu adalah buku besar. Oke, di sini kita masuk ke buku besar atau ledger. Nah, apa sih itu buku besar? Buku besar adalah merangkum dan mengelompokkan akun-akun transaksi keuangan yang tercatat dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Ini sebagai buku besar utama dalam sistem akuntansi yang membantu kita dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, buku besar yang dibuat perusahaan ini adalah buku besar 4 kolom. Oke, saya akan langsung menjelaskan cara memposting buku besar. Nah, untuk itu, judul dari buku besar ini yaitu adalah UDK Syirah, to Ledger buku besar, dan month of Desember 2003. Nah, kenapa sih menggunakan month of? Karena buku besar ini dibikin pada bulan Desember tersebut dan dibikin dalam satu dari bulan tersebut. Nah, atau di bulan Desember itu aja. Nah, oke. Langkah pertama kita memposting buku besar yaitu adalah memposting neraca awal terlebih dahulu. Nah, neraca awal ini yang mana seluruh akun-akun yang ada nominal ini harus kita posting terlebih dahulu ke buku besar sebelum kita memposting transaksi jurnal ke buku besar. Nah, seperti petty cash 3 juta kita posting dulu ke buku besar. Oke, petty cash yaitu adalah tanggal 1. Nah, balance arti neraca awal yaitu adalah saldo di adalah 3 juta di trial balance dan neraca awalnya. Nah, pada selanjutnya kita ambil dari jurnal yaitu adalah dari petty cash jurnal yaitu adalah tanggal 31 yaitu adalah sebesar 3 juta. Berarti petty cash-nya berkurang 3 juta, berarti petty cash-nya habis. Nah, pada tanggal 31 di cash payment journal dilakukan pengisian kembali dana kas kecil atau petty cash. Itu sebesar 3 juta atau sebanyak yang terpakai, berarti saldo akhir petty cash bulan Desember itulah 3 juta. Oke, kita lanjut ke buku besar Kasin Bank. Nah, buku Kasin Bank ini pertama juga kita posting yaitu adalah tanggal 1 yaitu balance atau neraca awalnya sebesar 180 juta. Nah, setelah itu kita posting dulu dari tanggal terkecil. Nah, kita posting dulu dari General Journal karena di General Journal ada yang berkaitan dengan kas. Nah, pada tanggal 10 General Journal yaitu kas berkurang sebesar 549.450 rupiah. Nah, kita kurangkan saldonya dari 180 juta dikurangi. Nah, dapatlah 179.450.550 rupiah. Nah, sama dengan tanggal 18 itu juga dari General Journal yang mengurangi kas. Jadi kas kita kurangi lagi. Dan tanggal 23 yaitu adalah dari General Journal, di sini kas kita bertambah. Berarti kita tambah kas kita. Nah, yang tanggal 31 itu kita dapat saldo itu dari kas receipt jurnal. Nah, kita tambah 449.469.000 rupiah. Nah, kalau dari jurnal khusus, kita mengambil saldo ini dari mana sih? Nah, kita ngambil itu dari rekapitulasi dari jurnal, agar kita bisa melihat berapa sih nominal akhir dari akun tersebut. Nah, yang tanggal 31 ini, kas payment jurnal, berarti kas kita berkurang sebanyak 223.930.000. Nah, kita kurangi dengan saldonya.
Nah, tanggal 31 dari yang sini, yaitu dari adjustment journal, sampai adjustment journal yang ke-6 ini. Nah, ini kita dapatkan nanti dari adjustment journal, atau jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian. Di sini berarti ada berapa kas yang harus disesuaikan. Biasanya kalau penyesuaian ini biasanya berkaitan dengan rekening koran atau rekonsiliasi bank. Yang mana kita menyamakan dari kas sebelum adjustment yang mana berbeda dengan kas di rekening koran. Maka adanya penyesuaian yang mana akhir dari kas ini sama dengan nanti kas di rekening koran. Nah, boleh teman cek nanti dengan video sebelumnya atau di rekening koran tadi yang salah jelaskan, yaitu kasnya sama dengan kas yang setelah adjustment ini. Rp416.314.450. Nah, akurasi verbal kita juga posting, sama postingnya dengan cara-cara posting aplikasi bank, petty cash. Nah, kata-kata saya tadi pas membuat di buku besar pembantu piutang atau di saldo akhirnya, yaitu harus sama dengan ini. Nah, teman-teman saya cek adalah saldo ini sama. Nah, saldo ini sama ya dengan akurasi verbal di buku besar pembantu piutang. Oke, kita lanjut. Ini ada akun allowance dan juga ada adjustmentnya nanti, yang mana di ayat penyesuaian yang mana kita posting ke buku besar. Nah, juga ada merchandise inventory. Nah, merchandise inventory ini yang kata juga saya tadi, harus nominal ini sama dengan inventory list di kartu persediaan. Nah, ini 65.917.482 ini sama ya teman-teman dengan kartu persediaan di inventory list tadi ya. Teman-teman bisa cek lagi. Nah, kita prepaid insurance, prepaid advertising, juga kita posting ke buku besar. Di sini ada juga prepaid tag, ada supplies, paid in, building. Nah, semua transaksi yang ada di jurnal, di jurnal khusus dan general jurnal kita posting semuanya ke buku besar. Dan kita postingnya tadi dari rekapitulasi. Kecuali untuk general jurnal itu tergantung transaksi atau tanggal berapa. Karena general jurnal tidak menggunakan rekapitulasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat berapa aja saldo-saldo terakhir dari akun-akun yang ada di UDK Syirah ini. Ada yang sudah habis. Nah, di sini juga ada closing journal, yang mana closing journal ini nanti juga kita posting ke buku besar. Nah, seperti di UDK Syirah Equity ini, yang pertama saldo awalnya kita posting, terus ada closing journal. Nah, closing journal ini adalah jurnal penutup, yang mana jurnal penutup ini nanti akan mempengaruhi beberapa akun yang ada di buku besar. Contohnya ini equity. Nah, mempengaruhi yang mana equity kita berkurang. Dan kita kurangi dengan saldo awalnya. Nah, di sini ada dua closing journalnya, berarti ada dua transaksi, yang mana nanti saya akan menjelaskan di bagian closing. Nah, berarti teman-teman tahu kan yang apa saja sih yang harus kita posting ke buku besar. Pertama kita posting dulu neraca awal, terus jurnal khusus dan general jurnal. Nah, setelah kita bikin adjustment, kita posting adjustment nanti ke buku besar. Nah, setelah itu, nanti setelah kita bikin closing jurnal, juga kita posting ke buku besar. Nah, ini ada akun yang bisa teman-teman lihat. Ini ada di bagian, kita sudah di bagian beban. Nah, semuanya kita bikin teman-teman, semua buku besarnya berurutan.
dari kode 1 sampai dengan kode 9. Nah, inilah buku besar terakhir dari Udekashiro, itu adalah Bank Saver Chart. Berarti ini adalah akun terakhir dari buku besar. Nah, kita lanjut ke trial balance, kita melihat saldo awal. Nah, itu kita akan lanjut di next video, teman-teman. Oke, sampai di sini video saya tentang akuntansi tahap pencatatan. Karena tahap pencatatan itu sampai ke posting ke buku besar. Nah, trial balance dan neraca saldo akan saya jelaskan di next video pada tahap pengikhtisaran. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya tentang siklus akuntansi tahap pencatatan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Dan jika nanti ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti, boleh teman-teman nanya nanti di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.